Ya, mohon di-mute. Yes. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Hari ini kita pertemuan ke berapa ya? 5 ya? Ini 5 apa? Iya, pertemuan ke-5. Kemungkinan nanti kita akan kebut seminggu 2 kali. Nanti mungkin di hari Sabtu kita jumpa lagi ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bab 3. Gimana bab 3 kalau di Unisika itu biasanya pada penulisan proposal ataupun penulisan laporan tugas akhir itu dinamakan metodologi penelitian, Di mana metodologi penelitian menurut saya itu merupakan mohon di-mute. Faik Irfanuddin mohon di-mute ya. Oke, menurut saya itu bab 3 merupakan bab 3 atau metodologi penelitian merupakan jantungnya ya atau rohnya dari penelitian, di mana proses perencanaan, proses persiapan, sama proses akan melaksanakan apa saja nanti di pembahasan atau hasil di bab 4 atau selanjutnya itu ditentukan di bab 3. Nah, kadang-kadang kalau saya menjelaskan secara teori, bab 3 itu, rasanya tidak akan sampai pembahasannya. Makanya di sini saya coba pembahasan bab 3-nya itu adalah menggunakan studi kasus. Nah, studi kasus saat ini itu, akan ada 2, yaitu dari segi studi kasus, material sama studi kasus dari perancangan alat. Nah, di sini sudah hadir di sini, asisten saya, Renaldi. Cek dulu Renaldi hadir. Halo, cek Renaldi, apa sudah terdengar? Apa mungkin belum di-mute ya? Oke. Ya Pak, sudah Pak. Oke. Nah, Renaldi terima kasih sudah hadir ya. Jadi nanti selanjutnya, akan ada pembahasan studi kasus dari Renaldi terkait dengan, apa sih yang ada di bab 3, apa saja yang harus ditulis. Kebetulan Renaldi, masih tugas akhir ya, di mana insya Allah minggu depan akan melaksanakan, sidang tugas akhir. Di mana nanti bab 3 itu yang tadi saya jelaskan, kalau bab 3-nya tidak lengkap, kalau bab 3-nya tidak, detail atau metodologi penelitiannya tidak, mendetail atau tidak menguasai, itu tidak akan, eee, tercapai atau tidak akan, selesai. Di mana bab 3 itu harus lengkap, perencanaannya, kemudian persiapannya, kalau misalnya mau eksperimen ya berarti bahan apa saja, terus apa yang perlu dipersiapkan sebelum terjun ke lapangan, dan lain-lain. Ya mungkin itu, saya monitor di belakang layar, silakan untuk dilanjutkan oleh Renaldi. Nanti silakan kalau ada yang mau bertanya langsung ke Akang ini ya, Akang Renaldi. Ya, oke satu lagi mungkin Renaldi, Ya Pak. di kelas ini ada satu orang, mahasiswa, luar Unisika. Nah ini Ya, Pak. program, Permata ya nggak salah yang inbound ke Unisika. Itu namanya Firdaus Siregar. Firdaus Siregar dari, Makassar ya? Enggak benar. Dari Universitas Negeri Manado benar. Oh ya, sorry maaf. Oh, Dari Universitas Negeri Manado itu utara paling atas ya, paling atas Sulawesi ya? Iya benar. Iya, baik. Nah, mungkin selanjutnya silakan dilanjut Renaldi. baik Pak. Ya. Pak ini saya langsung share screen aja Pak. Ya, langsung saya sudah aja. Mohon nanti diperhatikan, ini juga saya record ya. Baik Pak. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Renaldi Saputra.
Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya angkatan 2017. Teman-teman bisa panggil Akang Renaldi aja mungkin ya. Mungkin lebih akrab lagi, saya bisa panggil teman-teman mungkin ya. Untuk lebih dekatnya. Oke, nggak berlama-lama lagi langsung ke pembahasan kita, yaitu metodologi penelitian pada bab 3 ya teman-teman. Oke. Untuk share screen-nya teman-teman udah kelihatan belum ya? Sudah, Kang. Oke, siap. Oke, teman-teman. Di sini saya sebelumnya saya berterima kasih pada Bapak Dri Teguh Santoso STMT selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Saya dipercayakan untuk membawakan pertemuan 5 ini pada bab 3, di mana pada saat malam hari ini saya ingin menyampaikan topik pembahasan bab 3 dari penelitian saya mengenai material. Langsung saja. Adapun outline yang akan saya bahas di pertemuan 5 ini mengenai bab 3 ini, yang pertama yaitu judul, yang kedua itu latar belakang masalah, yang ketiga yaitu bab 3-nya langsung. Apa aja sih teman-teman? Oke, yang pertama judul. Nah, judul yang saya angkat dalam tugas akhir yang saya laksanakan di Universitas Singapura Bangsa Karawang ini yaitu analisis sifat mekanis dan sifat fisis komposit serat alam dengan matriks epoksi sebagai aplikasi bumper mobil. Oh ya teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin bertanya gitu, atau mungkin saya kecepatan atau mungkin kurang jelas, langsung aja ya, langsung bertanya aja mungkin kalau saya lagi menjelaskan, teman-teman ada yang kurang jelas, Kang, untuk bertanya, oke, nggak apa-apa, interupsi aja gitu. Interupsi nama, biar saya juga tahu gitu. Oke, lanjut teman-teman. Nah, setelah outline yang kedua, yaitu latar belakang masalah. Apa aja sih latar belakang yang melatar belakangi penelitian tugas akhir yang saya laksanakan ini? Nah, yang pertama ini yaitu kita tahu pada saat ini berkembangnya teknologi dalam bidang otomotif mendorong penggunaan material yang memiliki sifat kuat dan ringan. Nah, terutama salah satunya yaitu material komposit. Material komposit ini mungkin saat ini sudah banyak dikembangkan. Mungkin saat ini sudah banyak yang menggunakan material komposit ini, namun pada penelitian ini saya melakukan analisis variasi fraksi volume pada material komposit ini, di mana saya menggunakan serat alam, yaitu pertama yang melatar belakangi saya menggunakan serat alam, yang pertama yaitu melimpahnya pohon kelapa, atau mungkin teman-teman bisa tahu mungkin ya, pohon kelapa itu sangat melimpah ruah ya, enggak hanya di pantai saja, mungkin di pesisir pantai, di sebelah pantai mungkin ada banyak pohon kelapa, bahkan enggak di pinggir pantai pun mungkin banyak sekarang gitu kan. Nah, itu teman-teman salah satunya yang melatar belakangi saya melaksanakan penelitian tugas akhir ini, yaitu melimpah ruahnya pohon kelapa di negara kita ini, negara Indonesia, yang mana menurut AISKI atau Asosiasi Serat Sabut Kelapa menyatakan bahwasannya pohon kelapa ini dapat maksudnya pohon kelapa di daerah Indonesia ini sudah bisa mencapai per tahunnya itu 15 juta ton gitu. Nah, yang melatar belakangi saya untuk melakukan analisis pada serat sabut kelapa ini itu banyaknya hasil dari panen sebuah pohon kelapa ini, yang mana serat sabut kelapa juga bisa dimanfaatkan. Lalu yang kedua, bambu apus ini. Nah, mungkin teman-teman gampang gitu ya, mudah untuk menemui bambu gitu, pohon bambu gitu. Yang mana bambu apus ini sudah banyak digunakan, sudah banyak tersebar luas baik di Asia Tenggara maupun di Asia Selatan, terutamanya di negara Indonesia, negara kita ini. Bambu apus ini sangat banyak di daerah kita, mungkin bukan saja di
di kampung, maksudnya di pedesaan gitu, melainkan di perkotaan terutama di daerah saya gitu. Daerah saya ini kan di Kota Karawang gitu, teman-teman. Nah, eee, bambu apus ini sangat bener apa ya, banyak melimpah ruah gitu, selain yang tadi saya sudah sebutkan gitu, pohon kelapa itu kan. Yang kedua itu bambu apus. Nah, di Indonesia ini menurut penelitian sebelumnya menyatakan bahwasanya bambu apus itu sangat banyak terdapat di daerah pedesaan dan perkotaan, terutama di daerah Karawang gitu. Itu teman-teman yang melatar belakangi penelitian yang saya ajukan atau penelitian yang saya angkat pada tugas akhir yang saya laksanakan di Universitas Singapura Bangsa Karawang ini. Oke, lanjut ke outline yang ketiga, yaitu bab 3 atau yang pertama pada pembahasan bab 3 ini, di outline yang ketiga ini, yaitu yang pertama diagram alir penelitian. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih, maksudnya poin per poin gitu kan. Di sini kan ada mulai ya, mulai, ada apa namanya, ada bentuknya, shape-nya ya, bentuk bentuk dari, diagram alir ini gitu kan. Nah, coba, saya mau tanya nih, salah seorang aja, ini fungsinya untuk apa ya, di kata mulai itu? Mungkin ada yang tahu, langsung aja on mic ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang boleh bisa jawab gitu, yang ini gitu, apa, bentuk ini menyatakan apa gitu dalam diagram alir penelitian. Oke, ada yang ingin menjawab mungkin? Oke, teman-teman, ini tuh, bentuk ini atau mungkin, disebut, bisa disebut lingkaran tapi enggak lingkaran, maksudnya di sini tuh bentuk ini menyatakan bahwasannya kita memulai dan juga menyelesaikan sebuah penelitian. Nah, teman-teman juga harus tahu nih diagram alir ini, selain untuk melihat sebuah alur dari penelitian tersebut, kita juga dapat bisa menyusun, mendeskripsikan gitu, penelitian yang ingin kita lakukan apa saja gitu, mungkin dari studi literatur, mungkin gitu kan, sampai kesimpulan dan saran. Nah, setelah kita tahu untuk memulai, shape bentuk bentuk dari diagram alir itu, yang pertama kan mulai, itu membentuk satu bentuk seperti ini, untuk memulai satu diagram alir penelitian. Bentuk yang kedua yaitu, jejar genjang. Nah, untuk jejar genjang ini menyatakan input atau output. Nah, di sini kan saya pakai input dari penelitian saya itu mengenai pembahasan studi literatur gitu. Nah, input yang saya lakukan ini, studi literatur ini mencari jurnal-jurnal atau observasi observasi yang saya lakukan, baik untuk membaca jurnal atau membaca buku yang ada mengenai penelitian komposit ini. Lalu yang kedua, yaitu menyatakan bentuk proses persegi panjang ini, menyatakan bentuk proses dari diagram alir penelitian ini. Maksudnya di sini kan saya mencantumkan kalimat persiapan dan pembuatan spesimen material komposit. Nah, di sini saya melakukan persiapan dan pembuatan spesimen material komposit ini, yang mana penjelasan ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, lanjut teman-teman. Yang ketiga, yang keempat itu bentuk persegi 4. Nah, di sini teman-teman mungkin bertanya-tanya, ini kenapa gitu? Ada ya dan tidak. Nah, di sini sebuah sebuah pilihan dari analisis penelitian yang mungkin teman-teman akan ajukan, mungkin teman-teman akan teliti gitu, yang akan teman-teman analisis juga dalam penelitian teman-teman gitu kan. Di sini ada iya dan tidak. Di sini kan saya mencantumkan sebuah kalimat spesimen sesuai standar. Ini sebuah opsi, iya dan tidak. Jika spesimen sesuai standar, maka kita lanjutkan. Jika spesimen tidak sesuai standar, maka kita ulang kembali untuk merevisi kembali, mungkin entah itu tidak sesuai spesimen standarnya gitu kan. Mungkin ada satu
di sini kan saya membuat komposit gitu. Pembuatan komposit ini yang saya lakukan ini kan pembuatan dengan metode hang layup gitu. Nah, di sini jika spesimen tidak sesuai standar itu, dikatakan tidak sesuai standar itu seperti mungkin ada void atau gelembung udara di komposit tersebut, itu dinyatakan sudah tidak sesuai standar gitu teman-teman. Nah, jika kita tidak sesuai standar, maka kita lakukan kembali revisi ulang melalui penelitian yang sebelumnya, proses sebelumnya maksudnya, kita kaji ulang kembali gitu. Setelah mungkin dinyatakan sesuai spesimen tersebut, sampel atau spesimen yang akan kita teliti sesuai standar, maka kita lakukan pengujian spesimen. Nah, pengujian spesimen ini di mana saya menggunakan pengujian fisis dan juga mekanis gitu. Untuk pengujian fisis saya menggunakan densitas, kerapatan, densitas atau kerapatan suatu benda. Yang kedua itu swelling atau ketebalan. Yang ketiga yaitu berat dari satu benda tersebut dinyatakan serapan airnya dinyatakan oleh massa dari satu benda tersebut. Lalu untuk pengujian kedua yaitu sifat mekanis. Sifat mekanis ini saya lakukan dengan pengujian tarik. Setelah semuanya sudah terstruktur, lalu dilakukan pengujian seperti tadi standar yang sudah saya sebutkan. Pengujian fisis dengan standar yang saya lakukan yaitu JIS A5908. Untuk spesimen uji tarik, saya mengacu pada standar ASTM D5908. Nah, di sini setelah kita sudah selesai untuk pembuatan spesimen, kita sudah selesai untuk penelitian sebelumnya kan kita melakukan pembuatan spesimen dan juga analisis dari spesimen yang sudah kita buat, lalu dilakukan pengujian. Setelah dilakukan pengujian, lalu didapatkanlah hasil pengujian dari pengujian uji tarik dan juga uji fisis yang sudah dilakukan. Setelah itu kita lanjut lagi ke proses selanjutnya, yaitu pengujian dengan simulasi software. Oh ya teman-teman, di sini kan pengujian dengan simulasi software ini saya lakukan dengan software SolidWorks dan juga ANSYS. Nah, seperti tadi judul yang sudah saya jelaskan, sudah saya paparkan sebelumnya, itu pengujian dengan simulasi software ini dilakukan yaitu pada simulasi bumper beam mobil. Setelah semuanya sudah selesai untuk pengujian dengan simulasi software di sini, lalu dilakukan analisis data dan pembahasan. Setelah analisis data dan pembahasan sudah selesai, kita lakukan kembali, kaji ulang kembali dengan isi dari pengujian kita yang sudah kita lakukan, maka didapatkanlah kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah kita lakukan. Ini adalah output atau luaran dari penelitian yang kita lakukan. Setelah itu, setelah kita mengetahui dan sudah kita mengkaji ulang kembali penelitian yang sudah kita lakukan, lalu kita dapatkan satu bentuk set dari diagram ahli penelitian ini, yaitu selesai, di mana ini sudah menyatakan akhir dari penelitian yang kita sudah lakukan. Oke, lanjut lagi teman-teman ke bab 3, ke poin yang kedua, yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini, proses penelitian, analisis sifat mekanis, dan simulasi kegagalan komposit serat alam dengan matriks epoksi sebagai bumper mobil yang saya lakukan, yang saya angkat untuk penelitian tugas akhir ini dilaksanakan di Laboratorium Produksi Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Waktu yang ditentukan yaitu dari bulan Juli sampai bulan November 2021. Lalu untuk pengujian fisis, teman-teman, maksudnya pengujian sifat mekanis, di sini saya lakukan dengan uji tarik, dilakukan di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik di BMPT Bandung. Lalu untuk poin yang ketiga di outline bab 3 ini, yaitu alat dan bahan. Nah, teman-teman juga selain tadi sudah mengetahui kita semuanya, sudah kita susun dari yang pertama tadi diagram alir. Untuk menyusun bab 3 ini diagram alir, yang kedua itu tadi untuk waktu dan tempat yang kita akan laksanakan.
Setelah itu kita analisis kembali, kita kaji ulang kembali alat dan bahan yang kita ingin gunakan apa saja gitu dalam penelitian yang akan kita lakukan gitu. Nah, di sini saya menggunakan, di sini kan alat penelitian yang saya gunakan ini mencakup untuk proses pembuatan serat komposit ini, di mana yang pertama itu proses alkalisasi serat, proses pencetakan papan komposit, dan proses pemotongan papan komposit. Adapun alat yang saya gunakan, yang pertama itu sikat kawat. Di sini sikat kawat untuk melepaskan, yang tadi sudah saya singgung sebelumnya, saya kan menggunakan serat bambu dan juga serat sabut kelapa, teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan sikat kawat untuk melepas dari bambu yang sudah saya bilah terlebih dahulu menggunakan sikat kawat ini. Yang kedua, sarung tangan. Alat ini saya gunakan, sarung tangan ini digunakan untuk mencampurkan kimia pada saat proses alkalisasi serat. Lalu gelas ukur, sama tadi untuk proses alkalisasi serat dan juga untuk pencampuran dari resin, saya menggunakan gelas ukur. Lalu baskom ini digunakan untuk proses alkalisasi serat, di mana alkalisasi serat ini menggunakan campuran 5% NaOH sebanyak 1 liter untuk serat sabut kelapa dan juga serat bambu. Lalu digunakanlah timbangan digital ini digunakan untuk menimbang semua dari serat yang ingin digunakan pada penelitian ini. Lalu kaca pengaduk, di sini alat ini digunakan untuk mengaduk dari campuran antara resin dan hardener yang digunakan. Lalu yang ketujuh itu masker. Masker ini digunakan untuk melindungi pernapasan pada saat pencampuran kimia. Lalu diperlukan juga kacamata. Di sini kacamata digunakan untuk proses alkalisasi serat atau pencampuran kimia dan juga proses reparasi dari komposit yang sudah jadi. Lalu alat penelitian yang ke-9 ada spatula. Di sini kan saya menggunakan metode hand layup, seperti yang tadi sudah saya singgung sebelumnya. Metode hand layup ini kan menggunakan adalah metode terbuka dari pembuatan papan komposit ini. Sebenarnya ada banyak pembuatan papan komposit ini selain metode hand layup, tapi salah satunya adalah metode hand layup. Nah, mungkin akan bertanya-tanya tuh, kok kenapa menggunakan metode hand layup? Metode hand layup ini selain mudah digunakan, selain mudah untuk dicari, mungkin karena ini sangat simpel sekali, di mana prosesnya itu pencampuran serat terlebih dahulu, lalu penuangan resin, setelah itu ditumpuk kembali menggunakan serat, dan juga yang terakhir adalah resin. Nah, spatula ini digunakan untuk pencampuran resin dan serat. Nah, alat penelitian spatula ini digunakan juga untuk menghilangkan void. Di sini kan void atau gelembung udara yang ada gitu pada saat pembuatan papan komposit ini, seringkali kalau kelemahan dari metode hand layup ini yaitu gelembung udara. Gelembung udara ini kan seharusnya tidak ada gitu di dalam papan komposit, karena gelembung udara ini sangat merugikan, mungkin akan bisa mengurangi satu papan komposit tersebut, entah itu dalam pengujian fisis atau pengujian tariknya gitu. Mungkin akan mengurangi kekuatan tarik dari komposit tersebut. Jadi untuk menghilangkan satu void di dalam pembuatan komposit tersebut menggunakan alat penelitian spatula. Lalu yang ke-10 ada penjepit buku. Nah, mungkin di sini sedikit aneh, penjepit buku untuk apa? Nah, penjepit buku di sini seperti yang tadi sudah saya katakan gitu kan, saya menggunakan metode hand layup, di mana metode pencetakannya itu menggunakan cetakan kaca. Nah, di sini penjepit buku ini digunakan untuk menjepit kaca atau mempererat kaca antara penutup dan cetakan yang akan digunakan. Lalu alat penelitian yang ke-11 yaitu kuas. Kuas di sini untuk mengolesi wax atau
apa ya? Jadi kalau wax itu kayak seperti agar mudah dilepas gitu setelah pencetakan papan komposit setelah jadinya. Itu menggunakan wax. Nah, untuk mengolesi wax tersebut, di sini saya menggunakan alat penelitian kuas. Nah, ini cetakan kaca alat penelitian yang ke-12. Gitu. Cetakan kaca ini sangat penting dalam pembuatan komposit dengan metode hand layup. Di sini saya menggunakan cetakan kaca sesuai tadi sudah saya sebutkan. Untuk cetakan kaca yang pada gambar A, yaitu cetakan kaca untuk uji tarik, di mana uji tarik ini dengan standar ASTM D6658, dan juga gambar yang B itu untuk cetakan uji PISIS dengan standarisasi JIS A5908. Lalu yang ke-13 alat penelitiannya penggaris. Yang ke-14 cutter untuk melepaskan papan komposit setelah kering. Yang ke-15 gerinda. Gerinda ini digunakan untuk mereparasi atau membuat bentuk dari ASTM standarisasi sesuai standarisasi yang sudah ditentukan. Maka digunakanlah gerinda untuk membentuk satu komposit yang sesuai standarisasi yang sudah ditentukan. Lalu sarung tangan ini digunakan untuk mereparasi papan komposit. Ini ada mikrometer, offset mikrometer ini digunakan untuk pengujian PISIS, di mana offset mikrometer ini digunakan untuk pengujian PISIS di bagian ketebalan. Lalu jangka sorong ini juga sama untuk mengukur satu papan komposit atau sampel yang ingin kita uji sebelumnya. Kita ukur apakah sudah sesuai standarisasi ASTM dan juga JIS. Jika sudah sesuai, kita mungkin bisa lakukan langkah pengujian selanjutnya. Oke, teman-teman, baik. Yang selanjutnya alat dan bahan yaitu bahan penelitian. Adapun bahan penelitian yang saya gunakan di sini dalam penelitian ini yaitu serat sabut kelapa dan juga serat bambu. Nah, yang mana sebelumnya serat sabut kelapa ini sudah dipisahkan dari sabut dan juga seratnya dipisahkan menggunakan air bersih. Untuk serat bambu juga tadi sama, menggunakan pertama direndam terlebih dahulu untuk memudahkan pengeluaran serat dari bambunya. Lalu setelah itu dikeringkan dengan proses penjemuran. Nah, bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama itu serat bambu dan serat sabut kelapa. Sini serat bambu, maksudnya serat bambu yang saya gunakan di sini itu sudah dibersihkan, sudah dicuci dengan dialkalisasi dengan 5% NaOH, dan juga serat sabut kelapanya. Di sini serat sabut kelapa yang ada di gambar sebelah kanan ini itu sudah dilakukan alkalisasi juga. Oh ya, teman-teman juga perlu tahu nih, alkalisasi serat ini itu untuk membersihkan unsur lignin, di mana unsur lignin ini sangat merugikan di dalam pengujian mekanis, karena selain tidak terikatnya antara resin dan juga serat gitu, itu akan mengurangi kekuatan tarik dari satu material tersebut gitu. Jadi menggunakan alkalisasi lebih baik dalam penelitian pembuatan papan komposit ini. Lalu bahan penelitian yang selanjutnya itu ada epoxy resin. Di sini saya menggunakan epoxy resin kelas A, di mana epoxy resin yang saya gunakan ini dari PT Justus Kimia Raya. Campurannya yaitu 2%, 2:1. Mohon maaf, maksudnya di sini campuran antara epoxy dan hardener untuk membentuk papan komposit yaitu 2:1, di mana 2 untuk resin dan 1 untuk hardener. Nah, ini untuk NaOH 5% 1 liter yang tadi sudah maksudnya yang tadi saya sudah sempat sebutkan, itu pencampuran alkalisasi dari serat untuk membersihkan serat tersebut. Lalu ada Aquades. Aquades ini digunakan untuk mencuci serat yang sudah dialkalisasi. Nah, Aquades ini juga
digunakan juga untuk membersihkan pertama serat digunakan. Nah, mungkin teman-teman tanya nih, kenapa harus menggunakan Aquades? Kenapa enggak menggunakan air keran gitu? Nah, di sini kan Aquades merupakan air yang sudah disterilisasi atau dilakukan penyaringan, disuling penyaringan terlebih dahulu gitu. Jadi di sini tidak ada unsur karat sama sekali untuk penggunaan Aquades. Jadi lebih baik dalam penelitian pembuatan papan komposit ini lebih baik untuk pencucian serat dilakukan dengan Aquades. Nah, yang sudah sempat tadi saya singgung juga, teman-teman, di sini saya menggunakan wax mold release. Saya menggunakan mirror glass dari Meguiar's. Nah, di sini yang tadi sudah saya sebutkan, wax ini digunakan untuk memudahkan pada saat melepas papan komposit dari cetakan. Nah, setelah itu kita lanjut ke poin keempat dari outline bab 3, yaitu spesifikasi bahan uji. Nah, di bab 3 ini teman-teman juga perlu tahu spesifikasi bahan uji, terutama dalam penelitian sebuah material. Di sini kan saya menggunakan serat sabut kelapa dan juga serat bambu apus serta juga resin epoksi. Nah, di sini juga saya mencantumkan sitasi yang saya cantumkan di sini kan. Nah, perlu juga teman-teman juga di sini kan saya mencantumkan nama, tahun, dan juga judul dari buku yang saya kutip, yang saya citasi ini. Nah, di sini saya tulis lengkap. Ini wajib jikalau di sini kan untuk prosedur panduan tugas akhir di Universitas Singapura Bangsa ini kan harus wajib menggunakan citasi baik pada gambar maupun pada tabel yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya untuk memperjelas lebih jelasnya mungkin teman-teman. Nah, saya ambil juga sifat mekanis sabut kelapa dari penelitian Lena Misa dan kawan-kawan pada tahun 2020, yaitu pada Handbook Natural Coconut Fiber, Its Structure, Properties, and Application. Nah, di sini dapat diketahui juga, nah, dari literasi sebelumnya sudah saya lakukan pada studi literatur, saya dapatkan dari sifat mekanis suatu sabut kelapa, yaitu kekuatan tariknya 35 megapascal, untuk yield strength-nya 13 megapascal, untuk modulus elastisitasnya 2100 megapascal. Lalu untuk yang selanjutnya, spesifikasi bahan selanjutnya itu resin epoksi. Nah, resin epoksi ini didapatkan dari penelitian sebelumnya juga, dari literasi yang saya lakukan pada studi literatur, di mana saya dapatkan dari tesis, yaitu dari saudara Al-Bahadi dari India. Di sini dilakukan penelitian pada 2018 dengan judul The Mechanical Properties of Natural Fiber Composite. Nah, di sini setelah kita sudah melakukan suatu literasi, kita didapatkanlah spesifikasi dari resin epoksi tersebut, di mana densitas dari resin epoksi ini yaitu 1,2 sampai dengan 1,4 gram per cm kubik. Untuk modulus Young-nya atau modulus elastisitasnya sebesar 3 sampai 6 gigapascal. Nah, lalu untuk tensile strength-nya, untuk kekuatan tariknya maksudnya sebesar 35 sampai dengan 100 megapascal. Untuk spesifikasi bahan yang ketiga yang saya gunakan dalam penelitian tugas akhir saya ini, yaitu sifat mekanis bambu apus. Sama seperti sebelumnya, seperti spesifikasi sebelumnya, baik serat sabut kelapa maupun epoksi. Di sini juga saya melakukan sitasi atau melakukan sitasi ini. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu gitu. Sitasi ini kan kita lakukan untuk menghindari plagiarisme dari satu penelitian sebelumnya gitu. Jadi mungkin kita bisa melakukan sitasi ini untuk menghindari plagiat dari penelitian sebelumnya. Oke, untuk
sifat mekanis bambu apus ini didapat dari penelitian sebelumnya, yaitu dari saudara Andri dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan judul karakteristik komposit berpenguat serat bambu dan serat gelas sebagai alternatif bahan baku industri. Nah, didapatkanlah sifat mekanis dari bambu apus ini, yaitu kekuatan tarik sebesar 150 megapascal, untuk yield strength-nya sebesar 53,53 pascal, dan juga modulus elastisitasnya sebesar 9.901,9 megapascal. Untuk yang selanjutnya, itu yang terakhir dari bab 3 yang untuk dilakukan pada metodologi penelitian yang akan kita lakukan pada tugas akhir yang ingin kita teliti, yang ingin kita analisis, yaitu poin yang kelima, prosedur penelitian. Nah, teman-teman juga perlu banget mengetahui standarisasi karena di sini saya menggunakan konsentrasi material dengan standarisasi yang saya gunakan tadi yang sudah saya sebutkan. Di sini saya menggunakan pengujian mekanis berupa pengujian tarik. Pengujian tarik ini dilakukan dengan standar American Society for Testing and Material Audit atau disingkat ASTM D638. Di sini saya menggunakan tipe 1. Mungkin teman-teman masih ada yang bertanya tipe 1, tipe 2, tipe 3. Untuk tipe 1 ini selain lebih mudah, selain lebih kecil sampelnya, lebih mudah untuk dibentuk, saya menggunakan D638 di tipe 1. Adapun satu pengujian dari pengujian tarik ini, kita dapat melihat kurva di samping, yaitu kurva uji tarik. Di sini spesimen atau sampel yang ingin diuji. Ini ada satu gambaran pengujian tarik yang akan dilakukan. Di sini untuk pengujian tarik, yaitu di gip dari atas dan bawah, mungkin ini dari sisi samping, tapi untuk uji tarik dilakukan pengujian dari sisi vertikal, maksudnya atas dan bawah, dilakukan penarikan secara konstan, lalu setelah dilakukan penarikan, jika mungkin dilihat secara slow motion, mungkin perlahan, itu didapatkan deformasi lokal, di mana deformasi lokal ini deformasi perubahan bentuk satu material pada saat pengujian tarik. Setelah deformasi lokal dapat dilihat, mungkin ada neck atau leher dari satu pengujian yang dilakukan pada pengujian tarik ini. Setelah itu, setelah deformasi lokal itu pada titik sebelum titik putus, di mana itu disebut deformasi lokal atau elastisitas dari suatu bahan. Nah, jika dinyatakan putus suatu material, itu sudah dinyatakan bahwasanya plastisnya suatu material tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula, atau mungkin dinyatakan rusak. Mungkin akan dinyatakan tegangan tarik maksimum pada satu material tersebut akan dapat ditentukan, akan dapat dilihat. Selanjutnya, pengujian pieces. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan, pengujian pieces ini mengacu pada standarisasi Japanese Industry Standard pada JIS A5908 tahun 2003. Nah, saya menggunakan standarisasi JIS ini selain banyak digunakan dalam penelitian papan komposit, pengujian pieces ini sangat mudah dilakukan, terutama pengujian JIS ini kan JIS A5908 ini diperuntukkan hanya untuk papan komposit. Sebenarnya untuk material lain ada, cuman untuk papan komposit diutamakan menggunakan JIS A5908. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, pengujian PIS ini kan terdiri dari 3 pengujian, yaitu densitas atau satu kerapatan dari suatu benda, swelling atau ketebalan dari satu benda, serapan air, yaitu dihitung dengan massa dari massa yang sudah dilakukan
dilakukan perendaman dan juga masa sebelum perendaman. Oke, selanjutnya dari prosedur penelitian ini kita juga dapat melakukan proses step by step mungkin ya dari suatu penelitian. Di sini saya nyatakan itu pembuatan papan komposit. Seperti tadi sudah saya sebutkan pada tahap pembuatan diagram alir, di sini saya sebutkan kembali. Nah, untuk lebih detailnya, yang pertama itu ada tahap pemotongan dan pemilahan. Tahap pemotongan dan pemilahan ini hanya dikhususkan untuk serat bambu atau untuk pemisahan pembilahan antara bambu utuh dengan bambu strip maksudnya. Di sini saya melakukan pemotongan bambu sepanjang 20 cm, lalu dilakukan pembilahan setebal kurang lebih 2 mm. Setelah itu tahap selanjutnya tahap pemisahan serat. Tadi seperti saya sudah bilang sebelumnya, untuk tahap pemisahan serat ini ada dua, yaitu serat untuk sabut kelapa dan juga bambu. Yang pertama, saat sabut kelapa ini pemisahan antara sabut dan seratnya dilakukan perendaman selama kurang lebih 3 jam untuk lebih memudahkan pemisahan antara sabut kelapa dan juga seratnya. Lalu untuk material yang kedua yang saya gunakan itu maksudnya bambu apus. Di sini saya menggunakan bambu apus ini setelah sudah selesai dilakukan pemotongan dan pembilahan. Di sini saya melakukan perendaman kurang lebih 3 jam untuk lebih memudahkan pemisahan antara bambu dan juga seratnya. Lalu yang ketiga itu perlakuan alkalisasi sebesar 5% NaOH selama 2 jam. Nah, untuk yang gambar pertama itu alkalisasi serat bambu. Untuk yang gambar kedua ini alkalisasi serat sabut kelapa. Setelah dilakukan proses pemotongan dan pemilahan, lalu dilakukan tahap pemisahan serat dan juga pelakuan alkalisasi. Lalu poin keempat yaitu pembuatan komposit. Nah, di sini adalah pembuatan komposit dengan metode hand art. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya bagaimana tadi pembuatan papan komposit dengan metode hand art. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan spatula yang tadi dan juga bantuan KP gitu, untuk menghilangkan void atau gelembung, karena kelemahan dari metode hand lap ini selain sulit untuk diaturnya sebuah serat jika sudah dicampur dengan resin. Ya, mungkin ada yang bertanya. Ya, mungkin Yosep mungkin ingin bertanya. Oke, saya lanjutkan. Mungkin ada teman-teman ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan kembali. Ayo yang bertanya. Ya, ada yang ingin bertanya. Mungkin saya kecepatan mungkin atau enggak. Ya. Kang, ini kenapa gitu penelitian harus kayak begini gitu. Mungkin teman-teman ada yang sebelum dilanjutkan kembali. Gitu. Atau ada yang tadi kelewat tapi ada yang kurang paham gitu. Iya, mungkin ada yang kelewat terus nggak paham nih Kang gitu bagian mana gitu. Nanti dijelaskan kembali gitu biar lebih paham. Poin per poinnya biar teman-teman juga tahu gitu. Apa yang harus dilakukan pada bab 3 ini gitu. Untuk mungkin dalam pembuatan tugas akhir ini kan akan ada pengajuan proposal ya. Di sini pengajuan proposal sangat penting banget gitu soalnya di bab 3 ini intinya dari sebuah pengajuan proposal tugas akhir gitu. Makanya teman-teman harus benar-benar perhatikan banget gitu di bab 3 ini soalnya nggak main-main gitu untuk pengajuan proposal tugas akhir ini intinya di bab 3 gitu. Selain di bab 1 gitu. Bab 1 dan bab 2 gitu. Mungkin ada yang teman-teman yang tanyakan gitu atau saya kecepatan gitu, Kang kecepatan gitu penjelasannya. Mungkin bisa saya ulang kembali gitu. Atau dilanjut. Lanjut, Ray. Oke, lanjut. Baik, Pak. Nah, di sini tadi juga saya kan membuat pembuatan papan komposit ini dengan metode handicraft ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga nih, di pembuatan papan komposit ini kan terdapat dalam kelemahan dari metode handicraft ini kan
yaitu gelembung atau void gelembung udara ini. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, void atau gelembung udara ini sangat merugikan satu pengujian komposit, sebuah papan komposit, apalagi dengan metode hand layup. Sebenarnya void atau gelembung udara tidak selalu muncul pada metode yang maksudnya tidak selalu muncul gitu pada metode vakum, ada metode pengepresan gitu kan untuk pembuatan papan komposit ini. Jadi di sini kan saya untuk memudahkan penelitian gitu, selain lebih mudah, selain lebih murah gitu kan, saya menggunakan metode hand layup, di mana metode ini per layer, jadi penuangan resin secara bertahap, lalu disimpannya serat gitu. Dimana kan saya di sini menggunakan dua serat, dua material, antara serat sabut kelapa dan juga serat bambu. Di sini saya menggunakan oh ya, teman-teman juga perlu tahu nih, di pembuatan papan komposit ini kan ada beberapa ada beberapa penumpukan, mungkin bukan penumpukan, jadi kayak layer per layer gitu. Jadi antara resin dan juga serat gitu. Di sini kan saya menggunakan sandwich komposit gitu kan, dimana sandwich komposit ini layer per layer. Jadi jadi resin, serat, lalu dilakukan kembali penuangan resin, lalu serat kembali, lalu resin. Nah, ini yaitu metode sandwich gitu, sandwich komposit gitu. Jadi saya menggunakan sandwich komposit di sini kan saya menuangkan pertama itu resin epoksi yang sudah dicampur dengan hardener dengan campuran 2:1, lalu dilakukan lagi penyimpanan atau pertama serat sabut kelapa dan juga yang selanjutnya itu serat bambu, dilakukan lagi setelah itu selesai penuangan resin epoksi. Nah, setelah itu dilakukan kembali penghilangan suatu void atau gelembung udara di papan komposit ini, yaitu menggunakan spatula dan juga KP. Step by step sudah selesai. Nah, teman-teman bisa didapatkan juga papan komposit yang sudah dihasilkan. Nah, sebenarnya ini papan komposit yang ada di gambar sebelah kanan ini sudah dilakukan reparasi. Sebelumnya, sebelum direparasi, ini bentuknya panjang seperti yang ada di cetakan ini, mungkin seperti ini. Jadi sebelum dilakukan reparasi pembentukan dari standarisasi ASTM tadi, jadi bentuknya seperti ini gitu. Ini sudah direparasi jadi seperti ini untuk pengujian tarik. Nah, ini yang atas ini untuk pengujian tarik, sedangkan yang bagian bawah itu untuk pengujian pieces. Nah, mungkin bertanya-tanya gitu, kenapa pengujian tarik 15 sampel untuk pengujian pieces hanya 5 cukup gitu. Nah, di sini kan saya menggunakan 15 sampel. Yang pertama kan saya menggunakan tadi yang sudah sempat saya bilang waktu saya latar belakang dari penelitian ini gitu kan. Ini menggunakan variasi fraksi volume ya. Variasi fraksi volume yang saya gunakan di sini untuk sampel yang pertama, itu sampel yang pertama saya buat 3 sampel dari sampel pertama yang ingin saya uji gitu. Jadi untuk bisa melihat suatu rata-rata dari pengujian yang didapatkan gitu, lebih mudah merata-ratakan dari hasil pengujian yang sudah dilakukan gitu di BMPAT yang akan dilakukan pengujian tersebut gitu. Jadi di sini saya menggunakan 5 sampel. Yang pertama, sampel pertama untuk 3 spesimen, yaitu 15% serat sabut kelapa dan juga 5% serat bambu dengan campuran 80% resin epoksi, itu untuk sampel pertama, dan juga sampel yang kedua itu dengan pencampuran 10% serat sabut kelapa dan juga 10% serat bambu dan juga dengan campuran 80% resin epoksi. Itu untuk sampel yang kedua. Dan juga sampel yang ketiga itu 5% serabut kelapa dan juga dengan campuran 8, mohon maaf, maksudnya dengan campuran 5%
serat sabut kelapa, dan juga 80% resin epoksi. Untuk sampel yang keempat, itu menggunakan 0% serat sabut kelapa dan juga 20% serat bambu, lalu dicampurkan dengan 80% resin epoksi. Untuk sampel yang kelima, itu dilakukan pencampuran 20% serat sabut kelapa dan juga 0% serat bambu, dan juga dengan campuran yang terakhir itu 80% resin epoksi. Nah, dari semua variasi volume yang saya lakukan, di setiap sampel saya melakukan pembuatan spesimen itu 3 setiap sampel. Ini untuk memudahkan pencarian rata-rata dari pengujian tarik yang saya lakukan. Oke, mungkin Yusef Andrian ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas gitu dari pemaparan yang saya lakukan. Ya, Udah, Ray? baik, dilanjutkan ya Pak ya? Oke, ya, lanjut aja. Kayaknya ini pada tidur, Ray, biarin lah. Siap, Pak. Lanjut kembali ya. Di sini kan saya melakukan analisis kegagalan bumper BIM mobil gitu. Di sini saya menggunakan software ANSYS. Nah, sebelum melakukan analisis software ANSYS ini, saya mendesain satu desain bumper BIM. Mohon maaf teman-teman, ini saya nggak mencantumkan desain dari bumper BIM tersebut, tapi untuk di ANSYS ada. Nah, di sini untuk analisis kegagalan bumper, poin pertama itu memasukkan engineering data. Nah, engineering data yang dimasukkan pada ANSYS, software ANSYS ini didapatkan dari pengujian pieces dan juga pengujian tarik. Nah, engineering data yang dimasukkan apa aja sih, Kang, gitu kan? Engineering data yang dimasukkan pada ANSYS ini yaitu pertama ada densitas atau kerapatan dari satu benda, dari satu material yang sudah diuji, dari uji pieces, gitu, dari pengujian pieces maksudnya. Lalu untuk pengujian mekanis yaitu modulus elastisitas dari satu bahan, dan juga kekuatan tarik atau tensile strength dari satu pengujian tarik yang sudah dilakukan. Lalu tahap yang kedua dari analisis kegagalan bumper yaitu melakukan peak support. Nah, peak support ini sangat menentukan satu keulatan dari satu material gitu. Jadi di sini peak support ini digunakan untuk melihat, maksudnya untuk menahan dari, kita dapat memfokuskan gitu penelitiannya pada bagian mana. Jadi di sini saya melakukan peak support ini. Sebenarnya peak support ini menghubungkan antara bumper dan juga mesin gitu. Jadi si peak support ini nggak bisa gerak gitu. Mungkin pada saat tabrakan, jadi saya asumsikan di sini peak support ini itu antara bumper dan juga mesin terhubung jadi nggak gerak, jadi ya, jadi fix gitu, nggak ke kiri dan ke kanan gitu. Di sini saya lakukan pada bagian titik ini dan juga titik ini. Oh ya teman-teman, ini juga desain yang dapat teman-teman lihat gitu kan. Desain ini kan yang pertama itu pendulum atau impaktor penabrak dari bumper beam mobil ini. Nah, ini untuk bentuk bumper beam yang digunakan. Lalu poin yang ketiga menentukan velocity atau kecepatan. Nah, penentuan kecepatan ini yang saya gunakan itu 4 km per jam dan juga 8 km per jam. Nah, mungkin ada yang tanya-tanya, kenapa melakukan penentuan velocity atau kecepatan sangat rendah gitu. Enggak seperti standarisasi yang biasa, mungkin kita naik mobil atau naik motor 40 gitu minimal, apalagi sekarang gitu kan. Minimal 40 lah gitu. Nah, di sini analisis yang saya lakukan itu menggunakan standar dari Eropa, Economic Commission for Europe, pada Regulation 42. Di sini Regulation Commission Europe atau disingkat ECE, di sini standarisasi yang dilakukan itu sebesar 4 km per jam dan juga 8 km per jam untuk pengujian bumper beam pada mobil yang akan digunakan.
Mungkin pemaparan yang saya lakukan, yang saya paparkan sekian dari saya. Mungkin ada teman-teman mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin Kang kecepatan gitu. Nanti bisa saya ulang gitu. Mungkin pemaparan yang saya dapat paparkan demikian. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Dewi. Oke, terima kasih Rey atas Sama Pak. penjelasannya. Wah, ini lengkap ya. Jadi kalau yang berpikir bahwa metodologi penelitian itu singkat, berarti masih bisa dicek ulang Iya Pak. apa ada kesalahan dalam aspek apa yang kurang segera dilengkapi. Iya. Ini dari aspek yang kajiannya tentang material. Nah, mungkin nanti selanjutnya ada tentang perancangan sama mungkin Firdaus agak bingung. Nanti mungkin saya akan cari contoh yang terkait bidangnya ya, Firdaus biar tidak biar ada bayangan. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang bingung, boleh Firdaus ditanyakan dulu ya. Iya. Oh ya Pak, itu untuk Pak Bian ada raise hand Pak. Bentar. Gimana Firdaus tadi? Oke. Yang mau saya tanya Ya, kan mungkin nanti kalau ini relate-nya ke bagian apa ya, bab 3-nya apakah misalnya Pak saya rencana mau proposal terkait ini kira-kira masih ada hubungannya nggak sih dengan yang dibahas Kang Rey ini dengan yang akan saya buat, intinya sama atau tidak itu. Itu bisa ditanyakan juga atau nanti kita akan ada contoh yang agak terkait dengan sosial, itu bisa. baik benar. Oke. Oke. Mungkin yang tadi mau itu Fabian, silakan Fabian, on mic. Baik Pak, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, saya Fabian Baiki Muluk dengan NPM 191155. Sebelumnya terima kasih Kang Rey atas penjelasannya yang sangat mendetil ya. Saya ingin izin bertanya Kang, mungkin enggak terkait dengan penulisannya, tetapi tentang topiknya ini Kang. Kenapa Kang Akang memilih matriks epoksi gitu Kang sebagai bahan campurannya, kan sedangkan banyak gitu mungkin material lain kayak polyester matriksnya atau apa. Terima kasih Kang. Baik, bagus pertanyaan. Sebenarnya ini maaf sebelumnya gitu, nggak mencantumkan perbandingan dari resin yang lain gitu. Soalnya sebenarnya ada 3 perbandingan yang saya ajukan pada saat proposal gitu. Pertama itu resin poliuretan, dan juga yang kedua resin itu lupa saya apa itu. Nah di sini kan yang ketiga itu resin epoksi gitu. Di antara ketiga yang saya ajukan dalam proposal ini gitu kan, resin epoksi adalah resin yang tadi saya sebutkan. Mungkin bisa dilihat tuh spesifikasi bahan ujinya. Nah di sini kan selain tadi sudah saya sebutkan, selain sifat mekanisnya yang begitu tinggi dari resin sebelumnya gitu. Dari sini kan saya dapatkan bahwasannya density atau kerapatan dari satu resin epoksi jika dibuat satu material komposit gitu kan. Di sini dapatkan bahwasannya densitas atau kerapatan dari satu material komposit itu selain sangat tinggi gitu, selain sangat cocok untuk bumper mobil gitu. Di sini juga sifat mekanisnya yang tinggi gitu. Kita dapat lihat juga nih tadi Pak Bian, jadi modul siongnya itu sangat tinggi sebesar jika dilihat dari satu satuan megapascal. Di sini hampir 3000 megapascal gitu untuk modul siongnya gitu. Dan juga
Selain itu, modulus Young ini kan dapat mungkin anak-anak teknik mesin mungkin tahu ya modulus Young ini apa gitu. Nah, modulus Young ini kan sifat ketahanan dari satu material untuk merubah bentuk satu material pada saat pengujian atau disebut deformasi ya. Di sini kan modulus Young ini dapat dilihat gitu kan seberapa kuatnya dari satu material jika diberi pembebanan mungkin diberi pembebanan sebesar 5.000 Newton mungkin atau kurang dari 5.000 Newton berapa gitu. Jadi setelah dilakukan pembebanan sekian mungkin di atas 5.000 Newton gitu untuk resin epoksi ini gitu. Jadi didapatkanlah modulus Young 3 sampai 6 gigapascal gitu. Nah, itu yang melatar belakangi kenapanya saya menggunakan resin epoksi gitu selain jadi selain density atau kerapatan yang tinggi daripada sebelumnya dari resin yang ada sebelumnya gitu dari penelitian sebelumnya, yang kedua itu sifat mekanisnya yang tinggi dari resin-resin kebanyakan yang sudah ada gitu. Kan di sini sebenarnya resin epoxy kelemahannya itu mahal gitu ya. Soalnya lebih mahal dari resin-resin pada umumnya gitu. Seperti mungkin Eukalak atau itu resin poliuretan gitu kan. Di sini resin epoxy kalau boleh saya sebutkan harganya gitu. Untuk epoxy aja harganya itu di sini sebenarnya ada tipe yang lain gitu. Di sini kan saya pakai grade A gitu, grade yang terbaik gitu, grade yang paling tertinggi untuk pengujian, maksudnya untuk hasil satu sifat mekanisnya gitu. Di sini mungkin harganya itu cukup mahal. Kira-kira kemarin itu saya beli di Justus Kimia Raya itu resinnya aja 550. Nah, ini kelemahannya gitu. Selain mahal, selain dilihat dari sisi kelebihannya itu sifat mekanisnya tinggi dan juga densitasnya tinggi gitu kan daripada resin sebelumnya. Nah, kelemahannya ini mahal gitu. Nah, itu yang latar belakangi saya. Sebenarnya saya nggak lihat dari sisi kelemahannya sih. Sebenarnya saya langsung ingin melihat dari kelebihannya dari resin epoxy ini apa gitu. Jadi saya ingin menganalisis gitu. Dari saya nggak cantumin juga nih, ada di bab 1 gitu, di bagian, maksudnya di bab 2. Mungkin teman-teman tahu gitu, di bab 2 mungkin sebelumnya Pak Dery udah memaparkan gitu kan, di bab 2 itu kan ada studi literatur ya. Mungkin di situ ada studi literatur gitu. Maksudnya studi uh, uh, tinjauan pustaka maksudnya gitu. Maaf sebenarnya tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini kan pasti melihat gitu. Melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Apa ya? Jadi di situ di tinjauan pustaka di bab 2 ini kan pasti mencantumkan penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Dari mungkin ada perbandingan. Di sini kan saya melakukan perbandingan dari antara resin epoksi dan juga resin yang lain gitu. Nah, sebenarnya saya nggak lihat dari kelemahannya gitu. Selain harganya mahal, mungkin di sini selain harganya mahal juga untuk pabrikasinya sebenarnya sulit gitu. Soalnya untuk resin epoxy ini cepat mengeras gitu. Makanya dilakukan metode hand layup ini ya untuk maksudnya penggunaan metode hand layup pada pembuatan komposit ini memudahkan untuk mempercepat satu pembuatan komposit itu yang menggunakan metode hand layup gitu. Sebenarnya banyak kelemahan-kelemahannya untuk setiap penelitian sih. Jadi kelebihannya sih itu sih kurang lebih density dan juga modulus Young, maksudnya density, sifat fisis dan juga sifat mekanis yang begitu tinggi daripada resin yang sebelumnya. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi Fabian, atau penjelasan saya yang terlalu rumit ya? Ya, gimana Fabian penjelasannya? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Kang Rey, atas penjelasannya. Oke, Kasih juga. oke, yang lain mungkin ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin tanyakan atau mungkin kurang jelas gitu kan. Atau ada yang mau minta motivasi biar TA-nya cepat selesai, bisa. Atau ada yang nanya, ini Kang Rey berapa lama bikinnya gitu? Dari proposal sampai TA bisa. Ya, mungkin ada yang Satu semester lebih nggak ya, Rey? kemarin itu lebih Pak, soalnya ada antrian dari
B4T-nya kan di sini kan Oh iya, sebenarnya betul. ya keantrian dari pengujiannya itu yang membuat saya lebih dari 1 semester gitu. Soalnya ya lebih baik sih saran saya gitu untuk ini untuk teman-teman yang pengujian di bagian material gitu ya. Sebenarnya untuk penelitian di saran saya gitu untuk penelitian pengujian di mungkin satu pengujian sebenarnya B4 ini lab pengujian itu negeri dari pemerintah gitu. Nah, itu yang lamanya gitu. Sebenarnya untuk pengujian lain sih banyak kayak teman saya ada yang lakukan pengujian di Dirgantara Indonesia, ada yang di Polines, ada yang di UPI, ada yang di ITB gitu. Sebenarnya banyak sih pengujian yang lain juga. Cuman sebenarnya yang saya tekankan di sini kan kualitasnya gitu, kualitas dari pengujiannya itu selain standarisasi di BMPAT bagus gitu kan. Ya itu kelemahannya paling penungguan Antrian ya gitu ya. antrian pengujiannya yang Iya. lama gitu, Pak. Iya. Jadi memang kalau yang mau TA harap diperhatikan plus minusnya. Kalau Iya. misalnya mau pengujian, ada berapa pilihan, plus minusnya apa nih? Oh ini antrian panjang tapi murah. Oh ini misalnya antriannya pendek tapi mahal. Atau misalnya kualitasnya bagaimana. Begitu Iya. juga dengan yang bukan teknik misalnya, yang tadi Firdaus misalnya kamu mau penelitian subjeknya siapa subjek penelitiannya. Kalau misalnya subjek penelitiannya ternyata susah ditemui, ya jangan dipaksakan, misalnya ganti. Atau misalnya kayak ini bahannya susah ditemukan atau dibuat, ya jangan dipaksakan. Cari literatur lain atau cari alternatif lain yang bisa mempermudah gitu. Ya, intinya kalau bisa dipermudah ya jangan dipersulit. Jangan kebalik ya, jangan sampai kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah itu, bukan. Intinya itulah. Intinya kalau metode penelitiannya dikuasai atau paham, saya yakin dosen pembimbing juga akan mengerti, paham alurnya seperti itu. Jadi maksudnya yang dipastikan dari dosen pembimbing itu adalah mahasiswa itu paham apa yang ditulis. Apa yang ditulis itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jangan sampai nanti apa yang ditulis tapi ini apa nggak ngerti, ini nggak mengerti gitu. Ya. Pada dasarnya itu sih kalau untuk penelitian. Oke, Rey. Terima kasih, Rey. Mungkin sudah tepat 1 jam nih kita Ya, Pak. ininya. Tinggal di stop share aja. Mungkin saya tutup dulu ya, Pak. Teman-teman, sebelumnya terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin dari pemaparan saya mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon dinyalakan videonya. Kita akan coba screenshot untuk presensi ya. Oke, video dinyalakan, badannya kelihatan ya, jangan jidatnya aja, atau jangan sebelah-sebelah. Sekali lagi saya informasikan, kalau ada berhalangan, info aja ke grup ya. Ini masih belum banyak nih yang bentar. Oke, kalau tidak ada saya screenshot sekarang nih. 1, boleh bergaya ya. 1, 2, 3. Ulangi. Yang bener nih. Mukanya belum kelihatan. 1, 2, 3. Bentar. Lagi. Oh, udah ternyata cukup nih 1 halaman. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya stop share.